ini kita mau share video tentang apa nih? Tentang menjaga kelomang yang baik. Tentang menjaga kelomang dengan benar atau dengan baik nih kelomangnya teman-teman. Iya. Khususnya cara membuat tempat tinggalnya ya atau kandangnya. Bagaimana sih yang bikin si kelomangnya ini nyaman dan senang di tempat tinggalnya itu ya. Nonton video kita sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung untuk Like, komen, dan subscribe channel kita. Kita mau kasih tahu bahan-bahan cara membuat kandang kelomang. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan dulu ya. Di sini ada apa aja nih? Coba tunjukin dari Mas Mikel. Pertama, teman-teman harus memakai wadah plastik atau kalau teman-teman punya akuarium pakai akuarium. Oke, pakai akuarium kaca lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ada bisa menggunakan wadah plastik. Oke, terus butuh apa lagi Mas Briel? Untuk tempat tinggal. Butuh tempat tinggal atau alasnya ya. Alas permukaan buat si kelomangnya itu tinggal. Ini apa namanya? Coba ceritakan ke teman-teman. Ada tanah dan pasir. Pasir. Tanahnya ini apa? Bukan tanah biasa, ini namanya kokopit. Kokopit. Jadi kokopit ini yang biasa dipakai media tanam Dan bisa untuk membuat menanam reptil. tanaman. Bisa untuk reptil seperti kadal, Kenapa kita iguana. membutuhkan tanah? Karena mereka suka menggali. Oh iya, mereka suka menggali-gali. Jadi kandangnya atau tempat tinggalnya harus ada tanah atau pasirnya ya, biar mereka senang. Terus ada apa lagi di sini Aira? Ada Itu namanya apa? Gua ya? buah. Gua atau cave, bahasa Inggrisnya cave. Gua nih Buah. untuk tempat kelomang bersembunyi ya. Jadi kalau teman-teman mau beli itu juga ada ya di tempat hewan-hewan, itu namanya cave atau goa. Itu biasa buat tempat reptil bersembunyi, bisa dari batok kelapa. Nah, tapi kita di sini memakai pot bunga yang sudah tidak terpakai. Jadi dia karena dari tanah liat gitu dia retak. Nah, ini kita bisa pakai buat tempat bersembunyinya si kelomang. Kita mau pakai ini teman-teman. Oh ya, jangan lupa tentunya kelomang hidupnya nih. Kita sudah punya. Kita punya 13. Oh iya, ada 13 teman-teman. Ada 13. Ada 13. Ya, terus selain itu butuh apa lagi? Nih ada batu hias. Kemudian ini wadah untuk tempat minum dan Oke, tempat wadah makan. tempat minum, tempat makan dan juga makanan kelomang. Nih. Oke, udah siap belum nih Mika Aira? Sudah. Kita bikin kandangnya. Kita udah siapkan wadah plastiknya nih. Oke, wadah plastiknya sudah disiapin. Terus kita mau apa nih Briel? Buka pasir kokopitnya. Iya, kita membuka tanah kokopitnya. Alas kokopitnya nih, Briel mau enggak? Biar aku. Ya, sini. Biar lah. aku. Sini. Kita tuang ya teman-teman.
taburin pasirnya nih teman-teman. Tadi habis kokopit, kemudian taburin pasir. Kenapa pakai pasir juga? Karena dia merasa kayak di pantai. Oh, kayak di tempat tinggal asalnya ya, di pantai. Iya, Aira ya? Iya, kita kasih pasir. Oke, kita ratakan dulu ya teman-teman, kokopit dan pasirnya. Banyaknya kokopit dan pasir yang ditaruh kira-kira setinggi jari kelingking ya teman-teman, supaya si kelomangnya itu bisa menggali-gali pasir dan kokopitnya lebih dalam. Man, kita taruh cave-nya dulu ya. Ini kan kita ingin memasukkan tanaman hiasnya dulu ya, supaya tempat kelomangnya lebih cantik. Setelah kita naruh batu hiasnya, kita letakkan wadah air dan makanannya ya. Nah teman-teman, kita sudah punya kandang baru nih untuk kelomang. Sekarang kita mau memindahkan kelomang kesukaan kita. Yeay. Oke teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan kelomang yang biasa teman-teman lihat di depan sekolah teman-teman. Kita mau berbagi tips nih sedikit tentang cara memelihara kelomang yang benar. Nah, yang pertama adalah bedakan tempat tinggal kelomang dengan tempat bermainnya. Teman-teman pasti pernah lihat ya rumah-rumahan kelomang yang seperti ini nih, atau mungkin teman-teman malah punya di rumah. Nah, tempat tinggal yang seperti ini atau rumah-rumahan kelomang ini boleh dijadikan tempat bermain buat si kelomang, tapi tidak disarankan untuk tempat tinggalnya sehari-hari atau sampai dia tidur atau istirahat, karena itu kurang membuat kelomang nyaman. Yang kedua, sediakan wadah berisi alas atau substrat yang berisi pasir atau kokopit untuk kelomang tinggal. Karena pada dasarnya kelomang ini senang menggali-gali pasir dan mengubur dirinya ke dalam pasir. Mereka itu senang ketika mereka mempunyai tempat tinggal yang hampir sama dengan habitatnya. Yang ketiga, hindari membeli kelomang yang dicat warna-warni. Kelomang yang dicat memang lucu ya teman-teman, tapi itu akan menutupi pori-pori pada cangkang kelomang, sehingga kelomang akan cepat dehidrasi dan juga kepanasan, sehingga kelomangnya akan cepat mati. Yang keempat, sediakan hiding cave untuk tempat bersembunyi. Karena kelomang senang banget nih teman-teman bersembunyi di balik pasir ataupun di hiding cave itu atau gua. Yang kelima, atur kelembapan pasir dengan semprotan air. Karena kelomang suka tempat yang lembab, jadi ketika pasirnya kering, kita semprot saja dengan air teman-teman. Ketika kelomang bertumbuh semakin besar, dia membutuhkan cangkang yang lebih besar juga.
maka kita harus menyediakan cangkang kosong untuk dia pindah ke cangkang yang baru. Nah, yang terakhir, sediakan wadah berisi makanan, wadah air tawar, dan wadah air asin. Untuk makanan, teman-teman bisa beli di all shop ya, dan juga untuk garam air asinnya. Tapi kalau teman-teman belum mempunyai garam khusus untuk hewan peliharaan, teman-teman bisa menggunakan air tawar untuk minumnya. Air asin dipakai untuk si kelomang itu berendam, karena sesekali kelomang itu butuh air asin. Sekian info dari kami teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton channel